Definisi dari senam imun bahagia merupakan senam yang dilakukan dengan memberikan stimulasi pada nervus vagus dan akan menimbulkan keseimbangan simpatis dan parasimpatis, detak jantung, pernafasan, pencernaan, respon inflamasi, dan menurunkan stres. Apa sih manfaat seseorang itu harus melakukan senam imun bahagia? Jadi yang pertama, senam imun bahagia ini sebagai pengelolaan kecemasan, ya. Beberapa peneliti dan laporan kasus menunjukkan bahwa VNS atau vagal nerve stimulasi itu dapat memberikan manfaat dalam mengurangi gejala kecemasan. Berikutnya adalah untuk tata laksana, ya, atau manajemen nyeri kronis. Jadi beberapa peneliti menunjukkan bahwa VNS atau vagal nerve stimulasi ini dapat memberikan manfaat dalam mengelola nyeri, khususnya nyeri kronis pada beberapa kondisi seperti misalnya migrain dan nyeri-nyeri neuropatik. Berikutnya adalah pengelolaan gangguan mood dan perilaku pada anak-anak dengan spektrum autis, ya. VNS ini telah dieksplorasi sebagai opsi pengobatan untuk anak-anak dengan spektrum autism yang mengalami gangguan mood dan perilaku. Dan dengan manfaat tersebut maka akan terjadi peningkatan kualitas hidup. Individu yang menjalani terapi VNS dan merespon dengan baik dapat mengalami peningkatan kualitas hidup. Ini bisa mencakup peningkatan mood, penurunan tingkat stres, dan pengurangan dampak kondisi medis tertentu terhadap aktivitas sehari-hari. Apa itu nervus vagus? Jadi, nervus vagus adalah saraf kranial yang ke-10 dan merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Ya. Nervus vagus ini memiliki dua jalur utama dari CNS, yaitu saraf vagus yang kiri dan yang kanan, yang berasal dari nukleus ambigus dan nukleus dorsal motor vagus di batang otak. Saraf ini membentang dari leher, dada, perut, dan kemudian berhubungan dengan berbagai macam organ dan struktur tubuh di dalamnya. Nervus vagus ini adalah bagian dari sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernafasan, pencernaan, dan sistem organ internal yang lainnya. Nervus vagus ini berperan dalam mengimbangi respon tubuh terhadap stres dan menjaga keseimbangan antara sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nervus vagus ini merupakan saraf parasimpatis yang berperan dalam mengatur keseimbangan detak jantung, ya. Nervus vagus memberikan pengaruh inhibisi terhadap detak jantung yang meningkat. Saat nervus vagus distimulasi, maka detak jantung akan melambat dan ini merupakan bagian dari respon parasimpatis terhadap keadaan takikardi akibat stres. Nervus vagus juga berperan dalam mengatur pola pernafasan. Aktivasi nervus vagus dapat merangsang relaksasi dan melambatnya pernafasan dengan mengatur pola nafas diafragmatika. Kemudian untuk pencernaan, nervus vagus memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas pencernaan, termasuk pengeluaran asam lambung dan gerakan usus. Hal ini akan membantu dalam proses pencernaan makanan. Terhadap respon inflamasi, nervus vagus juga terlibat dalam mengatur respon inflamasi. Aktivasi pada nervus vagus dapat menghasilkan efek antiinflamasi, membantu mengendalikan peradangan dalam tubuh. Kemudian dari respon inflamasi ini, VNS dapat mempengaruhi produksi dan pelepasan sitokin yang merupakan molekul sinyal kimia yang terlibat dalam respon peradangan. Stimulasi pada nervus vagus dapat mengurangi pelepasan sitokin proinflamasi sehingga menghasilkan efek antiinflamasi. Dalam hal modulasi sel-sel imun, VNS dapat memodulasi aktivitas sel-sel sistem kekebalan, termasuk makrofag dan limfosit. Dan hal ini dapat mengubah respon imun terhadap rangsangan dan meredakan inflamasi. Jadi pada pengaruh terhadap sitokin antiinflamasi, VNS dapat meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi seperti interleukin 10, ya. Interleukin 10 ini memiliki peran yang penting dalam menghambat respon peradangan dan mengatur keseimbangan imun. Terus mengapa nervus vagus itu perlu dikuatkan? Ya, pada hal ini dengan vagal nerve stimulasi, dengan memberikan stimulasi pada nervus vagus, maka akan tercapai keseimbangan simpatis dan parasimpatis
pada individu yang mengalami gangguan kecemasan, stres, nyeri kronis, dan inflamasi kronis. Stimulasi pada nervus vagus akan berpengaruh pada organ-organ yang mendapat inervasi oleh nervus vagus dan berpengaruh terhadap respon imun dalam meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi. Secara klinis, dengan stimulasi ini akan memperbaiki keseimbangan simpatis parasimpatis, menurunkan kecemasan dan stres, mengurangi nyeri kronis dan inflamasi kronis. Berikut adalah gerakan sederhana untuk merangsang nervus vagus dan relaksasi pernafasan diafragma dalam senam imun bahagia. Semoga bermanfaat. Saraf vagus adalah saraf parasimpatis utama tubuh yang juga cukup panjang. Tapi hari ini kita akan fokus secara khusus pada cabang saraf vagus yang ada di telinga Anda yang disebut cabang auricularis. Sekarang, sebelum kita mulai, ingatlah untuk memeriksakan diri ke dokter atau penyedia layanan kesehatan sebelum melakukan latihan untuk memastikan latihan tersebut sesuai untuk Anda. Sebelum melakukan latihan relaksasi saraf vagus, kita akan memeriksa ketegangan dan kekakuan pada telinga dengan cara tarik dengan lembut telinga Anda ke arah atas, menjauhi dari kepala, kemudian menggoyangkan ke arah atas dan ke bawah sedikit, dan lihat bagaimana rasanya dan rasakan apakah terdapat kekakuan pada telinga. Lalu bandingkan di sisi yang lain. Apakah satu sisi sedikit lebih kencang, lebih kaku, atau apakah keduanya terasa sama? Lalu kita bisa memeriksakannya lagi setelah kita melakukan teknik pijat saraf vagus ini. Pemeriksaan pertama adalah pada cekungan di atas tonjolan lubang telinga. Taruh jari pada cekungan tersebut dan pijat secara lembut dengan gerakan memutar sebanyak 8 kali. Tidak perlu menggunakan tenaga yang besar. Pijat atau tekan bagian kulit di sekitar lingkaran. Saat melakukan gerakan ini, mungkin Anda mulai merasakan beberapa perubahan pada tubuh, seperti pada pola pernapasan helaan nafas atau menelan, atau mungkin hanya merasakan ketenangan. Lakukan juga pada telinga yang lain. Latihan ini dapat dilakukan selama yang Anda mau. Yang kedua, sekarang kita akan beralih ke tempat kedua di mana kita dapat mengakses saraf vagus di telinga Anda, yaitu di bagian liang telinga Anda. Taruh jari telunjuk, tekan ke arah belakang, yaitu ke arah belakang kepala. Pijat secara lembut dengan gerakan memutar sebanyak 8 kali. Lakukan juga pada telinga sisi yang lain. Dan saat Anda melakukan ini, Anda mungkin merasa bahwa satu sisi lebih mudah dipijat daripada yang lain. Anda mungkin menemukan bahwa satu sisi terasa lebih kaku, atau mungkin tidak. Mereka mungkin merasakan hal yang sama. Sampai di sini kita sebenarnya memeriksa juga apakah terdapat perubahan pada telinga, seperti lebih mudah digerakkan, lebih rileks, dan tidak kaku. Ketiga, latihan yang ketiga. Tarik dengan lembut telinga ke arah belakang. Tengah. Dan bawah, dengan peragangan kulit di sekitar telinga yang akan mengirimkan informasi sensorik melalui sistem saraf Anda yang dapat menciptakan respon yang menenangkan. Kemudian, rasakan apakah terdapat perubahan pada telinga, seperti menjadi rileks dan mudah digerakkan. Keempat, gerakan keempat. Dan tempat terakhir yang kita pijat adalah tepat di belakang telinga, di antara telinga dan garis rambut. Lalu, dengan lembut menggesernya ke arah bagian atas. Samping
dan ke arah bawah kepala. Anda tidak perlu menekan dengan keras. Anda hanya perlu meregangkannya lalu menahannya. Baik, lalu kita akan melakukan hal yang sama di sisi lain. Dengan lembut menggesernya ke arah bagian atas, samping, dan ke arah bawah kepala. Periksa telinga kita dan lihat apakah terdapat perubahan seperti terasa sedikit lebih longgar, rahang dan mata menjadi rileks dan tidak tegang. Pernapasan menjadi lebih teratur untuk menenangkan sistem saraf otonom Anda secara praktis, secara instan, menghilangkan stres dan kecemasan. Gerakan selanjutnya adalah melakukan latihan pernapasan diafragma. Latihan relaksasi pernapasan ini bisa dilakukan dengan berbaring, duduk tegak, atau berdiri tegak. Kita akan melakukan contoh berbaring. Pertama, kita akan memulai gerakan pernapasan dengan meletakkan satu tangan di perut bagian atas dan tangan lainnya di bagian dada agar merasakan gerakan di bawah tangan saat Anda bernapas. Dengan cara tarik napas perlahan dan dalam melalui hidung sehingga tangan di perut mengembang dan bergerak maju. Ingat, saat Anda bernapas dengan tangan di dada, tangan tetap tidak perlu bergerak. Baik, mari kita mulai. Mulailah sekarang bernapas perlahan dan dalam melalui hidung. Rasakan tangan bergerak maju, pinggang melebar. Dan sekarang, biarkan udara keluar perlahan melalui mulut secara rileks. Ingat, ekspirasi 2 kali inspirasi. Begitulah cara melakukan latihan pernafasan diafragma. Anda dapat melakukan 3 hingga 4 kali latihan pernapasan ini kapan saja Anda butuhkan. Terima kasih.